Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam renungan harian di hari ini. Yesus bersabda, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Dengan demikian firman sangat penting untuk pertumbuhan kehidupan rohani kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur dan memuji nama-Mu di hari ini, karena Engkau berikan kami waktu dan kesempatan kembali untuk kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Roh-Mu yang kudus, tolonglah kami, urapilah dan berkatilah kami dengan firman-Mu di hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nats firman Allah yang menjadi perenungan kita bersama di hari ini, saya ambil dari 1 Korintus pasal 9 ayat 23 sampai dengan ayatnya yang ke-27. Secara khusus saya akan baca ayat 25, demikian firman-Nya. Tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Demikian firman Allah hari ini yang intinya mengajar kita, menasihati kita, memperoleh suatu mahkota yang abadi. Saya percaya kita merindukan akan hal itu. Saya percaya kita semua mau untuk kita bisa memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kalau orang lain berjuang untuk memperoleh mahkota yang fana, tapi kita semua berjuang untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi yang disiapkan Tuhan bagi saudara dan saya. Hal ini jelas sekali dalam ayatnya yang ke-25 tadi. Tiap-tiap orang yang turut mengambil dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Kita hidup ini ada dalam suatu pertandingan iman. Kita semua sedang berjuang. Kalau orang lain berjuang dalam dunia olahraga untuk memperoleh mahkota yang fana, tetapi kehidupan saudara dan saya sekarang ini sedang berjuang dalam pertandingan untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi yang Tuhan siapkan dan sediakan bagi saudara dan saya. Lalu pertanyaannya adalah, gimana caranya supaya kita bisa memperoleh suatu mahkota yang abadi itu? Coba kita perhatikan ayat 24. Tidak tahukah kamu bahwa dalam gelanggang pertandingan semua peserta turut berlari, tetapi bahwa hanya satu orang saja yang mendapat hadiah? Karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Dalam pertandingan olahraga, katakanlah dalam dunia lari, yang hanya memperoleh hadiah, memperoleh mahkota adalah hanya satu orang yang keluar sebagai juara. Tetapi dalam perlombaan iman kita, itu bukan hanya satu orang saja yang juara, yang bisa memperoleh mahkota yang abadi itu. Tapi ada syaratnya, karena itu larilah begitu rupa sehingga kamu memperolehnya. Larilah begitu rupa. Artinya apa? Ada suatu perjuangan dari saudara dan saya, ada suatu usaha yang keras dari saudara dan saya untuk bisa memperoleh suatu mahkota yang abadi itu. Seperti olahragawan, dia berjuang keras supaya bisa memperoleh mahkota. Demikian juga saudara dan saya, kita harus berjuang, larilah begitu rupa untuk kita bisa memperoleh mahkota itu. Jadi ada perjuangan kita untuk bisa memperoleh mahkota, ada usaha keras kita. Lalu pertanyaan selanjutnya adalah, perjuangan apa yang harus kita perjuangkan untuk bisa memperoleh mahkota itu? Setidaknya ada dua. Yang pertama dalam ayat 27, mulai ayat 26, sebab itu aku tidak berlari tanpa tujuan, dan aku bukan petinju yang sembarangan saja memukul, tetapi aku melatih tubuhku. Ada suatu perjuangan yang berat dari saudara dan saya untuk bisa memperoleh mahkota yang abadi itu.
Dan perjuangan itu yang pertama adalah kita harus melatih tubuh kita. Untuk melatih tubuh kita sehingga kita bukan seorang pelari yang berlari tanpa tujuan, bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Itu butuh suatu latihan. Itu perjuangan kita. Seperti seorang pelari, dia butuh perjuangan untuk latih. Dia seperti seorang petinju, dia butuh perjuangan untuk melatih dirinya supaya dia tidak sembarangan saja memukul. Demikian juga saudara dan saya sebagai umat, untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi, perlu ada suatu perjuangan dari saudara dan saya untuk kita melatih tubuh kita secara terus-menerus. Perlu ada disiplin untuk melatih tubuh kita, supaya ibarat seorang pelari, kita berlari bukan tanpa tujuan, tetapi ada tujuan yang jelas, yaitu untuk memperoleh mahkota yang abadi itu. Atau seperti seorang petinju, bukan petinju yang sembarangan saja memukul. Tapi kalau kita sudah berjuang melatih tubuh kita, mendisiplin tubuh kita dengan latihan secara terus-menerus, maka ibarat petinju, kita akan jadi petinju yang tidak sembarangan memukul. Saya percaya ketika kita berjuang untuk melatih tubuh kita sedemikian rupa, mendisiplin tubuh kita dalam hal kita beribadah, dalam hal kita mendengarkan firman, dalam hal kita membaca firman, dalam hal kita berdoa, itu adalah latihan rohani kita untuk melatih tubuh kita supaya kita bisa memperoleh suatu mahkota yang abadi. Jadi perjuangan yang pertama adalah kita harus berjuang untuk melatih tubuh kita. Yang kedua, dalam ayat 25, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan menguasai dirinya dalam segala hal. Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana, tetapi kita untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Diulang lagi dalam ayat 27, tetapi aku melatih tubuhku dan menguasai seluruhnya. Kata menguasai dirinya, menguasai seluruhnya, itu adalah perjuangan kita untuk kita memperoleh suatu mahkota yang abadi. Yang kedua, kita harus berjuang untuk menguasai diri dalam segala hal. Kita harus berjuang melatih diri kita untuk kita ada self control, ada penguasaan diri. Karena kalau tidak ada penguasaan diri dalam pertandingan, maka kita akan keluar dari lintasan pertandingan sebelum pertandingan berakhir. Kalau kita tidak menguasai diri, bisa jadi kita kena diskualifikasi dalam pertandingan karena kita tidak mengikuti aturan main dalam pertandingan iman itu. Jadi untuk kita memperoleh suatu mahkota yang abadi, kita harus berjuang untuk menguasai diri dalam segala hal. Supaya pada waktunya dan pada saatnya, bukan diri kita yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai diri kita. Bukan emosi yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai emosi kita. Bukan pikiran yang menguasai kita, tapi kita yang menguasai pikiran kita. Karena dengan adanya penguasaan diri, adanya menguasai diri dalam segala hal, itu menolong saudara dan saya untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Dalam dunia ini seringkali ada orang yang orang bilang sumbu pendek. Ada orang yang cepat emosi, yang meledak-meledak. Yang menunjukkan bahwa dia tidak punya self control. Tidak ada penguasaan diri. Apa yang membuatnya? Karena tidak melatih diri. Nah karena itu sebagai umat untuk kita bisa memperoleh suatu mahkota yang abadi, mari kita belajar untuk berjuang. Dan yang kedua perjuangan kita adalah kita berjuang untuk bisa menguasai diri dalam segala hal. Allah yang punya firman ini berkati kita dengan firman-Nya di hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini. Mengingatkan kami supaya kami memperoleh suatu mahkota yang abadi. Menjadi kerinduan kami, menjadi perjuangan kami. Supaya kami bisa memperoleh mahkota yang abadi itu. Karena itu tolonglah kami supaya kami mau berjuang untuk melatih tubuh kami. Supaya kami jadi pelari yang berlari tanpa tujuan. Bukan tanpa tujuan. Supaya kami jadi petinju, bukan petinju sembarangan saja memukul.
tapi kami melatih tubuh kami sedemikian rupa sehingga kami punya tujuan yang jelas, yaitu untuk memperoleh suatu mahkota yang abadi. Tolong kami juga supaya kami berjuang untuk menguasai diri dalam segala hal, sehingga kami mengikuti aturan main dalam pertandingan iman. Ada aturan-aturan yang harus kami ikuti. Tolonglah kami supaya kami menguasai diri untuk mentaati semua aturan-aturan yang ada. Roh-Mu yang kudus menanamkan firman dalam hati dan pikiran kami dan menyanggupkan kami untuk bisa memperlakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Yang memohon berkat-Mu bagi umat-Mu yang mendengarkan renungan harian di hari ini. Yang sakit dalam nama Yesus, disembuhkan Tuhan dari sakit penyakit yang diderita. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semua.